Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rosidi Hamzah di dalam channel YouTube Rosidi Hamzah Official. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tuntutan hak di dalam perkara perdata. Yang mana di dalam perkara perdata tersebut, mengapa orang membawa perkaranya ke pengadilan? Karena adanya hak yang dituntut. Jadi ada dalam bentuk permohonan dan dalam bentuk gugatan. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk menambah literasi masyarakat di bidang hukum. Selamat menyaksikan. Di dalam hukum acara perdata, pengadilan merupakan tempat bagi para pihak untuk melakukan penuntutan hak. Apabila ada seseorang yang ingin dipenuhi hak-haknya melalui jalur pengadilan, maka mereka harus mengajukan penuntutan hak. Penuntutan hak di dalam hukum acara perdata itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dalam bentuk permohonan, yang kedua adalah dalam bentuk gugatan. Yang mana permohonan dan gugatan ini sangat ditentukan dari ada atau tidaknya unsur sengketa dari tuntutan hak tersebut. Sebagai contoh, dalam perkara wan prestasi, maka di dalam perkara wan prestasi atau ingkar janji ini, di sana terdapat dua pihak yang saling bersengketa. Karena adanya pihak yang saling bersengketa, maka penuntutan haknya di pengadilan di dalam hukum acara perdata ini diajukan secara gugatan. Jadi gugatan itu ada unsur sengketa di dalamnya. Kemudian apabila penuntutan hak ini diajukan oleh para pihak tetapi tidak ada di dalamnya unsur sengketa, maka pengajuannya ini dalam bentuk permohonan. Seperti contoh, apabila nama Rosidi Hamzah ingin berubah menjadi Rosidah mana tahu, maka supaya ditetapkan oleh pengadilan, maka diajukanlah permohonan ke pengadilan. Ketika permohonan ini diajukan, yang ada di sana hanyalah satu pihak, yakni saya sebagai pemohon, tidak ada pihak termohonnya. Maka inilah pola penuntutan hak yang ada di pengadilan dalam hukum acara perdata. Ada yang disebut dengan permohonan, ada yang disebut dengan gugatan. Kalau permohonan ini disebut dengan volunteer jurisdiksi atau peradilan yang bersifat volunteer, tidak ada sengketa di sana. Sedangkan kalau adanya dua pihak yang saling berlawanan, saling menuntut hak, maka ini disebut dengan gugatan atau kontentiosa. Jadi inilah dua pola yang ada di dalam penuntutan hak di dalam hukum acara perdata. Di dalam perkara atau penuntutan hak dalam bentuk permohonan atau volunteer, ini biasanya disidangkan oleh hakim. Hakimnya ini cukup satu orang saja atau dalam bentuk hakim tunggal. Kemudian isi dari putusan tersebut itu adalah dalam bentuk menetapkan. Jadi kalau dalam bentuk permohonan, putusannya adalah menetapkan. Kemudian di dalam penuntutan hak dalam bentuk permohonan yang ada di dalam hukum acara perdata, dia ini bersifat ex parte, artinya tidak ada lawan. Jadi karena tidak adanya lawan, maka putusannya ini bersifat menetapkan atau disebut dengan deklaratoir. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, permohonan penggantian nama, permohonan pengangkatan anak, permohonan pengangkatan wali, kemudian permohonan perbaikan akta catatan sipil, ini semuanya ditetapkan oleh pengadilan melalui penuntutan hak dalam bentuk permohonan. Jadi tidak ada lawan, kemudian putusannya bersifat menetapkan, hakimnya hakim tunggal, dan biasanya diputus tidak dalam jangka waktu
yang lama. Maka inilah yang disebut dengan permohonan di dalam perkara perdata. Tetapi untuk perkara-perkara tertentu seperti perkara perceraian yang ada di pengadilan agama, apabila ada seorang suami menggugat istrinya, maka ini disebut juga dengan permohonan. Dia ada lawan. Ini yang membedakan antara permohonan dalam perkara perceraian yang ada di pengadilan agama dengan bentuk permohonan yang ada di dalam hukum acara perdata biasa. Jadi kalau dalam hukum acara perdata biasa, permohonan itu tidak ada lawan. Tetapi kalau di dalam hukum acara peradilan agama khusus untuk seorang suami yang menggugat istrinya ke pengadilan, maka ini dalam bentuk permohonan juga. Suaminya disebut dengan pemohon, istrinya disebut dengan termohon. Ini pengecualian kata permohonan khusus untuk hukum acara peradilan agama. Begitu juga dalam perkara kepailitan. Apabila ada pihak yang ingin memohonkan pailit, di sana ada dua pihak juga. Maka ada pihak pemohon dan pihak termohon. Maka ini pengecualian juga terhadap bentuk tuntutan hak yang ada di dalam permohonan yang sudah kita bahas khusus di dalam hukum acara perdata. Jadi permohonan khusus untuk hukum acara perdata itu tidak ada lawan, kemudian hakimnya tunggal dan putusannya bersifat menetapkan. Penuntutan hak dalam bentuk gugatan di pengadilan ini pemeriksaannya berbeda dengan pemeriksaan permohonan. Jadi kalau dalam bentuk gugatan itu hakim yang memeriksanya adalah 3 orang. Sedangkan dalam bentuk permohonan yang sudah kita bahas sebelumnya itu hanya 1 orang. Sedangkan untuk dalam bentuk gugatan itu hakim yang memeriksanya ada 3 orang. Kemudian dalam tuntutan hak yang bersifat gugatan itu adanya sengketa. Jadi adanya 2 pihak yang saling bertentangan dan satu pihak menuntut pihak yang lain di dalam perkara tersebut. Biasanya gugatan di dalam hukum acara perdata itu terbagi menjadi 2. Ada namanya gugatan wan prestasi dan yang satu lagi ada namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi jenisnya ini nanti ditentukan seperti apa materi yang terjadi dalam perkara tersebut. Jadi di sana ada penggugat dan ada tergugat. Jadi karena adanya 2 pihak di sana, penggugat dan tergugat, maka adanya proses jawab menjawab atau proses jinawab. Adanya gugatan, adanya jawaban, adanya replik, duplik, pembuktian, kemudian adanya kesimpulan, baru adanya putusan akhir. Jadi untuk proses dalam bentuk gugatan itu adanya proses jawab menjawab yang sangat panjang. Sedangkan untuk tuntutan hak dalam bentuk permohonan ini tidak ada proses jawab menjawab karena pihaknya cuma 1. Sedangkan dalam perkara dalam bentuk gugatan ada proses jawab menjawab karena para pihaknya ini lebih dari 1 dan adanya pihak penggugat dan adanya pihak tergugat. Kemudian di dalam perkara yang bersifat gugatan ini, apabila hakimnya nanti memutuskan, isi putusannya ini adalah mengadili. Beda dengan permohonan. Kalau permohonan menetapkan, sedangkan kalau untuk putusan yang dalam bentuk gugatan dia mengadili. Mengadili bahwasanya tergugat telah melakukan wan prestasi, tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan bahkan isinya ini ada yang bersifat menghukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, membayar ganti rugi, mengosongkan rumah, atau melakukan suatu perbuatan tertentu, tergantung dari petitum atau tuntutan yang diajukan oleh para pihak tersebut. Jadi inilah yang membedakan antara
tuntutan hak dalam bentuk permohonan dan dalam bentuk gugatan. Jadi kalau gugatan ada sengketa yang disengketakan oleh para pihak, sedangkan dalam bentuk permohonan ini tidak ada sengketa, tetapi hanya untuk menetapkan suatu tuntutan hak dari seseorang. Demikian video singkat saya mengenai tuntutan hak yang ada di dalam hukum acara perdata. Mudah-mudahan berguna bagi masyarakat banyak dan menambah literasi masyarakat di bidang hukum. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.